Pada tahun 1989 telah terjadi fenomena alam badai petir. Badan meteorologi setempat menginformasikan badai kali ini akan berlangsung selama 72 jam dan masyarakat dihimbau agar berhati-hati. Badai ini bisa juga merusak barang elektronik. Lalu kita melihat seorang anak laki-laki yang sedang mempersiapkan kamera untuk merekam dirinya bermain gitar dan bernyanyi. Anak ini bernama Nico Lasarte. Ia bercita-cita menjadi rocker. Nico memiliki seorang ibu bernama Maria Lasarte. Maria sempat muncul ketika Nico merekam. Ia pun setelah itu berpamitan untuk pergi. Kembali ke Nico, ia selesai merekam dan mendengar suara gaduh dari tetangganya ketika ia melihat di jendela seperti sedang terjadi perkelahian. Nico pun penasaran apa yang sedang terjadi. Dia masuk ke rumah tetangganya melalui pintu belakang dan ia melihat seorang wanita yang terbaring dengan luka tusukan tak sadarkan diri. Wanita ini bernama Hilda Weiss. Lalu muncullah suaminya Hilda, yaitu Angel Pierto, yang memegang sebuah pisau berlumuran darah. Nico yang panik, ia pun keluar berlari dan yang terjadi. Espera! Nico tewas tertabrak mobil taksi. Sang sopir turun berteriak meminta bantuan. Para warga sekitar keluar dan melihat ada salah satu bocil yang seumuran dengan Nico. Dia adalah Aitor, sahabatnya Nico, yang melihat sahabatnya sendiri tewas di tempat. Angel sendiri juga tak kuasa melihat kejadian ini. 25 tahun kemudian, kita melihat seorang wanita yang bernama Vera Roy. Ia memiliki seorang anak bernama Gloria dan seorang suami bernama David Ortiz. Mereka baru saja pindah rumah. David yang bekerja di perusahaan bank. Saat pagi itu, ia izin kepada Vera akan ada rapat penting dan tidak bisa pulang malam ini. David akan menginap di hotel dekat perusahaannya di daerah Seville. Kita berpindah lagi dan diperkenalkan tokoh lain. Pria ini seorang pilot bernama Aitor dan ibunya bernama Clara Medina. Ya, bocil yang di awal film, sahabatnya Nico. Saat ini, Clara sangat khawatir ketika melihat fenomena badai petir ini seperti 25 tahun yang lalu. Namun, Aitor menguatkannya dan ia pun berpamitan untuk pergi ke bandara. Sebelum sampai bandara, Aitor menyapa tetangga barunya yaitu Vera. Sedikit informasi penting untuk melanjutkan ke cerita. Vera, David, dan Aitor, mereka ini sahabatan. Awalnya, Vera dan Aitor pernah kencan namun berakhir kandas karena ia lebih tertarik kepada David. Besoknya, kabar tentang badai petir yang terjadi 25 tahun lalu kini terulang lagi dan akan terjadi di hari ini, tepatnya malam hari. Badan meteorologi memperingatkan akan bahaya ini sama seperti 25 tahun lalu. Di hari itu, Vera masih bekerja sebagai dokter di salah satu rumah sakit. Ketika itu, ia mengantarkan pasien bersama temannya bernama Monica. Sedikit berbincang saat menuju ruang operasi. Monica mengetahui kalau Vera dan David telah pindah rumah. Padahal kabar ini belum pernah diceritakan. Namun, kata Monica, setengah rumah sakit sudah mengetahui kabar ini katanya. Setiba di ruang operasi, saat akan bersiap melakukan operasi, Vera dan Dr. Fels ngobrol perihal Vera yang berhenti menjadi dokter. Vera bilang alasan ini diambil karena dia ingin fokus penuh untuk mengurus Gloria. Jika saja Vera tidak berhenti, mungkin ia akan menjadi dokter bedah saraf terbaik mengalahkan Dr. Fels. Sore harinya ketika sudah pulang, Vera menjemput Gloria di sekolah yang sedang bicara dengan sahabatnya Greta. Setibanya mereka di rumah, Vera memberikan kejutan sebuah ayunan untuk Gloria. Setelah itu, Vera menyiapkan tempat tidur. Lalu ia menuju salah satu ruangan dan melihat David yang sedang membereskan barang-barang pindahan dari rumah dulu. Vera mengagetkan David lalu bencengkrama dan bergurau. Fokus Vera teralihkan ketika melihat buku yang terselip foto David bersama Ursula, mantannya. Vera nggak cemburu, malah ia memuji Ursula yang cantik. Vera tipikal istri solehah
yang tidak berprasangka buruk pada suaminya. Setelah itu mereka bangun membuka salah satu lemari yang isinya adalah TV jadul dan kamera. Seperti familiar kan dengan benda ini? Yap, kalau kamu sadar, benar, rumah ini adalah rumahnya Nico dan ruangan ini adalah kamarnya Nico. Vera dan David menemukan koleksi rekaman kaset Nico. Mereka memutar kaset-kaset itu bersama dengan Gloria dan seketika saat selesai menonton terdengar suara petir. Lampu juga berkedip. Lalu tiba-tiba TV itu menayangkan berita di tahun 1989 ketika peristiwa robohnya tembok Berlin. Makan malam diadakan di rumah David dan Vera sebagai syukuran kalau di kita mah. Vera dan David mengundang Aitor dan ibunya, yaitu Clara, untuk makan malam. David dan Aitor di dapur berdebat soal fenomena TV yang tiba-tiba nyala sendiri dan menayangkan berita di tahun 1989. Aitor menganggap itu mustahil. Bagi Aitor, David cuma ngarang doang. Tapi pembahasan lanjut lagi soal TV. David bilang dirinya bersama Vera memutar kaset rekaman seorang anak kecil yang bermain gitar sambil bernyanyi. Aitor yang mengenalnya, dia menceritakan tentang Nico. Nico dan Aitor sering diantarkan sekolah oleh Clara. Aitor menceritakan juga bagaimana Nico tewas. Kejadiannya sama persis, kata Aitor, saat itu sedang badai petir berlangsung. Aitor detail menceritakan kejadiannya sampai dia mengatakan keesokan harinya sekolah diliburkan selama seminggu karena gedung sekolah tersambar petir. Selama Aitor bercerita, entah kenapa Clara nggak nyaman mendengarnya dan memberhentikan cerita dari Aitor. Makan malam selesai, Vera menghampiri David yang sedang membaca berita kematian Angel Fierto yang dibunuh diri di dalam selnya. Saat David membaca, Vera memeriksa bekas jahitan operasi di leher David. Tapi David gak peduli. Ia fokus pada kasus Angel. Di sana tertulis Angel berniat akan mengubur jasad Hilda di rumah jagal miliknya. David yang begitu penasaran, tapi Vera reaksinya biasa aja. Dia mendengarkan penjelasan rasa penasarannya David sambil mengambil celana kotor David. Ketika Vera memeriksa celana David, ia menemukan sebuah korek api. Vera mengira David merokok kembali. David pun menjelaskan dirinya merokok lagi ketika menginap di Sevilla. Tapi sedikit kok. Setelah itu, David membuang korek api tersebut keluar jendela. Vera terbangun di tengah malam. Ia mendengar suara TV jadul yang tiba-tiba hidup kembali, menayangkan berita robohnya tembok Berlin lagi. Vera pun bangun dari tempat tidur, kembali menuju TV, dan ketika Vera menyalakan power on pada kamera, tiba-tiba petir kencang menyambar. Lalu layar di TV berubah menjadi Nico yang sedang mempersiapkan rekaman. Vera juga membuka kotak koleksi kasetnya Nico, memeriksa kesamaan kotak dan kaset yang dimiliki Nico. Saat Nico mulai bernyanyi, dia melihat kameranya tiba-tiba berubah menjadi merekam Vera. Jadi kayak video call gitu. Vera melihat Maria yang masuk untuk berpamitan dengan Nico, dan saat Maria sudah keluar, Nico mengatakan halo yang langsung terdengar oleh Vera. Pada akhirnya mereka berdua ngobrol. Meskipun dalam kebingungan, Nico merasa aneh. Kok papan stasiun Valpineda yang di belakang Vera sama seperti miliknya? Vera bilang David dan dirinya mencuri papan itu dari Aitor. Nico nggak ngerti. Vera terus menjelaskan kalau dirinya dari masa depan. Lalu Nico mendengar kegaduhan dari rumah Angel. Vera memperingati Nico untuk tetap diam di tempat, jangan pernah keluar agar Nico selamat. Nico nggak percaya sekaligus bingung. Lalu Vera menunjukkan artikel kematian Nico untuk meyakinkan Nico. Vera menceritakan kejadian besok, semakin bingung. Dia keluar dari rumahnya dan untung saja taksi yang seharusnya menabrak Nico telah melintas lebih dulu. Espera, quédate. Nico, por favor, no, por favor. Keesokan paginya, Maria baru saja pulang. Dia mendapatkan telepon dari Clara mengabarkan tidak bisa mengantarkan Nico ke sekolah. Gantinya, Roman, kakaknya Clara, yang akan mengantarkan Nico dan Aitor sekolah. Di pagi ini, Nico terdiam sambil menggambar TV miliknya. Ketika Maria menghampiri Nico, Nico menceritakan kejadian semalam. Ada seorang wanita dari masa depan bicara dengannya dan menyelamatkan nyawanya.
dan scene langsung berpindah. Terlihat Vera berada di rumah sakit terbangun dari tempat tidur. Seorang perawat datang dan mengatakan Vera sudah ditunggu di ruang operasi. Ada pasien yang sama kita lihat di awal film dengan kondisi siap untuk dioperasi. Vera kebingungan dan mengatakan kalau pria ini baru saja kemarin dioperasi oleh Dr. Vel. Tapi kata perawat, pria ini adalah pasiennya Vera. Lalu Monica datang dan mengatakan Dr. Vera, ayo segera lakukan operasi. Vera pun semakin bingung, kok bisa tiba-tiba dia menggantikan posisi Dr. Vel. Kita kembali ke 1989. Untuk kedepannya akan ada dua timeline yang berjalan bergantian dan saling terhubung. Nico dan Aitor sampai di sekolah diantarkan oleh Roman. Nico melihat bekas petir menyambar gedung sekolah dan benar kata Vera, sekolah diliburkan selama seminggu. Sementara itu Vera ke sekolah mencari Gloria. Ia bertanya kepada Greta, teman Gloria, tapi dia tidak mengenalnya. Vera juga bertanya langsung kepada gurunya Gloria. Guru itu menjawab, di sini tidak ada siswi bernama Gloria. Lalu Nico dan Aitor sudah diantarkan pulang ke rumah Clara dan Roman pamitan harus segera ke bandara. Vera yang tidak menyerah, dia datang langsung ke kantor David untuk bertanya keberadaan Gloria. Namun David tidak mengenal Gloria dan Vera. ¿Quién coño es usted y quién es esa Gloria? Gloria es nuestra hija. Karena sudah bingung, Vera melapor ke polisi dan mengadukan masalahnya kepada detektif Leira. Untung aja, Leira tidak seperti yang lain. Dia menanggapi serius Vera, memberikan waktu untuk menjelaskan kepada Leira. Pertama, ia menceritakan malam terakhir bertemu dengan Gloria yang akan tidur, lalu mempergoki David yang ketahuan merokok lagi. Lalu Vera menceritakan juga kejadian ketika ia berbicara dengan Nico di masa lalu melalui televisi, mencoba menyelamatkan Nico dari kecelakaan. Setelah itu terjadi sesuatu yang aneh menimpa dirinya dan ia tidak ingat lagi apa-apa. Dari cerita ini, Leira memiliki kesimpulan awal. Saat ini Vera sedang dalam kebingungan. Rumah Vera bukan di rumah bekas Nico dan David juga bukan suaminya. Ditambah akta kelahiran Gloria tidak pernah ditemukan. Lalu Nico yang terus kepikiran. Dia menggambar wajah Vera agar terus ia ingat. Dan di saat itu TV kembali menyala memberikan sinyal dari masa depan lagi. Tapi bedanya sekarang layarnya tidak jelas dan seketika terputus. Setelah itu Nico melihat ke jendela lagi. Ia melihat Roman memberikan paspor kepada Angel dan Angel menaruhnya di laci kamarnya. Lalu Leira, dia melihat papan yang ada foto David terpampang. Setelah itu Vera diperiksa otaknya oleh Dr. Vel yang ditemani langsung oleh Leira. Hasilnya tidak ditemukan masalah apapun. Dr. Vel berusaha untuk mengembalikan ingatan Vera. Dr. Vel memberikan file David. Dr. Vel menjelaskan David adalah pasien yang pernah dioperasi oleh Vera. Vera ingat dan tahu soal ini. David pernah dioperasi namun bukan olehnya. Saat itu Vera sedang di rumah karena sakit flu dan pasca operasi pun David dirawat oleh Monica. Dr. Vel nggak nyerah. Dia mengajak Vera ke ruang prakteknya di rumah sakit. Dr. Vel bilang Vera adalah dokter ahli saraf terbaik di rumah sakit ini. Bahkan ia memiliki banyak sekali penghargaan. Dr. Vel bilang lagi, Vera kembali ke sini karena ada jadwal operasi. Dr. Vel mendiagnosis Vera sedang dalam kebingungan antara kehidupan yang ada dalam pikirannya dengan kenyataan menyatu. Saat Dr. Vel mengatakan itu, muncul lagi petir dan kini Vera menyadari kalau semua ini pasti ada penjelasannya. Vera sadar semua ini pasti ada kaitannya dengan badai yang sedang terjadi. Vera yakin Gloria pasti ada dan ia harus mencarinya, memastikan dia selamat. Vera pun pergi meninggalkan Leira. Kembali ke Nico saat ia baru pulang dari warung. Dia melihat Angel yang pergi menggunakan mobilnya. Angel pergi menuju rumah jagal miliknya. Nico yang masih penasaran soal kegaduhan di malam lalu. Dia masuk ke rumahnya Angel. Sementara itu Angel, ia mengambil alat-alat potong daging dan plastik besar di rumah jagal miliknya. Dan sementara Nico, dia mengecek kamar mandi. Ia terkejut menemukan Hilda yang tewas terbaring di bathtub. Sedangkan Angel, ia sudah pulang dari rumah jagal dan sebentar lagi sampai rumah. Keadaan Nico panik setelah melihat Hilda. Ketika ia akan pulang, dia malah teringat Angel yang menaruh paspor di laci kamar. Nico pun memeriksanya dan menemukan paspor milik Hilda yang akan terbang menuju Jerman dan beberapa uang di dalamnya. Tiba-tiba Nico
Niko kaget mendengar suara garasi mobil dan ia menjatuhkan paspor juga uang sehingga berserakan. Niko pun membereskannya kembali dan bersembunyi di bawah kasur dan ia melihat Angel datang membawa 2 tas besar. Di sini juga Niko menemukan sebuah jam tangan yang memiliki tanda C.M. Di saat ini Niko melihat Angel yang sedang memutilasi Hilda. Kembali ke Vera, dia menuju rumahnya. Baru sampai dia melihat tidak ada ayunan di tempat ini. Saat dia masuk ke dalam, dia melihat pintu yang terbuka dan bekas congkelan terlihat. Vera langsung menuju tempat penyimpanan TV dan kamera Niko, namun tidak ditemukan. Setelah itu Vera menyalakan komputer untuk mencari informasi soal Niko di internet. Tapi yang muncul adalah novel yang berjudul Mirage, karangan dari seorang perempuan bernama Karen. Dalam sinopsis novel tersebut, Niko disebutkan adalah karakter fiksi ciptaan Karen sendiri. Lalu muncullah pemilik rumah ini, dia mengira Vera adalah penyusup yang merusak pintu. Vera mencoba menjelaskan alasan dia kesini mencari TV dan kamera, namun wanita ini tidak mengerti apa maksud dari Vera. Lalu wanita pemilik rumah itu memanggil suaminya dan itu adalah David yang menikah dengan Ursula. David yang melihat Vera merasa muak karena baru tadi pagi dia datang ke kantornya. David pun menyuruh Ursula untuk memanggil polisi. Lalu yang terjadi selanjutnya adalah ¿Pero tú quién coño te crees? ¿Dónde está? Tarik, ¿dónde está? No lo sé. petir secara tiba-tiba muncul mengakibatkan listrik padam seketika. Polisi juga sudah berdatangan. Vera memiliki kesempatan kabur menuju rumah belakang Angel untuk bersembunyi. Lalu ketika listrik menyala, Vera melihat Angel dan Clara keluar dari rumah bersama. Leira mengunjungi rumah Angel dan bertanya apakah mereka melihat Vera. Clara dan Angel berkata tidak. Keadaan mulai membaik. Aitor datang berpamitan kepada kedua orang tuanya dan Clara menitip pesan kepada Aitor, sampaikan kepada Roman untuk hadir dalam acara ulang tahun Angel. Kembali ke Niko, saat Angel telah memotong-motong Hilda, ia membawa semua potongan itu di dalam koper. Baru saja akan pergi, suara telepon berbunyi. Angel mengangkatnya. Telepon itu berasal dari seorang wanita yang mengaku habis dari rumah Angel semalam dan jam tangannya tertinggal di kamar Angel. Yap, jam tangan itu ditemukan oleh Niko. Si wanita ini menelpon melalui telepon umum depan rumah Angel dan mereka melakukan janji bertemu setelah malam ini di bar. Dan ternyata si wanita yang menelpon itu adalah Clara. Kembali ke Vera, dia muncul secara tiba-tiba di mobilnya Aitor. Semalam ketika penggerebekan, ia bersembunyi di dalam mobil Aitor. Aitor pun kaget ketika melihat Vera dan tidak mengenalinya. Tapi Vera mengatakan seluruh yang ia tahu soal Aitor. Singkat cerita, sampailah di bandara. Mereka ngobrol di sini. Vera menceritakan bagaimana mereka bertemu saat pertama kali. Saat itu, Vera dan Aitor selalu naik kereta yang sama setiap pagi dan mereka duduk hadap-hadapan. Saat tiba di stasiun Valpineda, kereta sempat ngerem mendadak, membuat Vera terjatuh lalu ditangkap oleh Aitor. Dari kejadian ini akhirnya mereka dekat, hubungan berjalan baik. Sampai di suatu malam Aitor mengajak menonton bioskop bersama David dan Ursula. Dari pertemuan inilah Vera dan David saling jatuh cinta. Setelah mendengar cerita itu, Aitor mengatakan semua itu cerita yang bagus. Tapi sayang, tidak pernah terjadi pada dirinya. Meskipun demikian cerita ini bagus, kata Aitor dan menjabat tangan Vera. Ketika jabatan tangan, Vera melihat ingatan lain. Dia tidak duduk bersama Aitor melainkan orang lain. Hal ini disebut paradoks waktu. Kalau salah, tolong koreksi di komentar ya. Vera nggak nyerah, bertanya apa Aitor tahu soal Niko. Tapi Aitor sudah tidak ingin berlama-lama membahas yang membingungkan. Vera menjelaskan kalau Niko tahu soal Hilda Weiss yang dibunuh oleh Angel, yang saat ini adalah ayah tiri Aitor. Aitor nggak terima dengan tuduhan ini, merasa Angel adalah ayah tiri terbaik. Aitor yakin Hilda tidak dibunuh, dia melarikan diri ke Jerman. Aitor pun pergi dan bertemu dengan Roman, pamannya yang bekerja sebagai petugas bandara.
Setelah itu, di TV bandara muncul acara TV wawancara Karen, penulis novel Mirage yang terinspirasi dari badai tahun 1989 dan yang sekarang lagi terjadi juga. Karen mengatakan novelnya adalah karangan fiksinya yang terinspirasi dari cerita seorang ibu yang menceritakan tentang anaknya yang mengalami skizofrenia dan halusinasi yang nyata. Anak itu mengaku bisa berbicara dengan masa depan melalui TV. Lalu datanglah Leira. Leira kesini menebak karena habis dari rumah David. David bilang Vera mengenal Aitor. Setelah itu, Vera mengajak Leira untuk ke perpustakaan mencari novel Mirage. Vera yakin Karen menulis dan memberikan pesan kepada Nico secara langsung. Semua yang ditulis bukanlah karangan, tapi nyata. Vera meminta bantuan kepada Leira untuk menunjukkan dirinya waras. Leira pun mengajak Vera bertemu langsung dengan Karen. Karen bilang Maria Lasarte menemuinya karena anaknya yakin diselamatkan oleh seorang wanita di masa depan yang muncul dari televisi. Sedikit cerita dari Maria ini. Karen membuat novel yang seluruhnya adalah karangan fiksi, tapi Vera meyakinkan kalau wanita dari masa depan itu adalah dirinya. Semua ini bukan kebetulan tapi terjadi. Karen sendiri sudah tidak pernah bertemu dengan Maria dan Karen sendiri yakin Nico tidak pernah ada. Meskipun bukti foto-foto ini ada, akhirnya Vera berpikir untuk mengembalikan kehidupannya seperti dulu. Ia harus melakukan hal yang sama seperti bicara dengan Nico di masa lalu untuk mengubah cerita agar sesuai takdir. Mumpung badai petir masih ada, Vera meminta bantuan kepada Leira untuk mencarikan TV dan kamera lama milik Nico. Tapi hal itu mustahil untuk dicari dalam waktu dekat. Meminta otoritas untuk memeriksa rumah David juga tidak punya dan tidak bisa didapatkan dari cerita Vera. Lalu Vera teringat kasus pembunuhan Angel yang mengubur jasad Hilda, mantan istrinya, di rumah jagal miliknya. Dari sinilah kepolisian melakukan pencarian di rumah jagal Angel dan mereka pun menemukan tulang belulang yang dikubur di rumah jagal itu. Meskipun dari temuan ini, Leira masih belum bisa sepenuhnya yakin cerita dari Vera. Leira menghadap hakim. Hakim meminta untuk mengidentifikasi semua ini berdasarkan cerita dari Vera. Saat di perjalanan, Vera masih membicarakan kehidupannya yang lain. Terus teringat Gloria. Vera kesal, padahal dia sudah membantu Leira mengungkap kasus ini yang terkubur selama 25 tahun. Tapi masih saja tidak dipercaya kalau semua ini nyata. Leira pun memberhentikan mobilnya, mengatakan Vera tetap berada di dalam mobil. Dia keluar berbicara dengan rekan polisinya. Saat selesai, Leira kembali ke mobil dan memberikan informasi kalau dirinya telah kehilangan Vera. Leira dan rekannya ternyata membuat rencana di hadapan hakim. Kini Vera memiliki kesempatan hanya sendirian dan Leira memberikan sebuah kertas berisikan alamat. Vera pun disuruh pergi segera. Sementara itu di rumah Angel sedang mengadakan pesta ulang tahun bersama teman dan juga keluarga. Dan tiba-tiba Roman, Clara, Angel dihampiri oleh polisi dan dibawa ke kantor. Dan kejadian ini membuat tetangga berkumpul. Ursula yang melihatnya, dia mengabarkan langsung kepada David yang sedang berada di hotel bersama seorang wanita. Wanita ini adalah Monica. Terjawab sudah kenapa Monica di awal tahu David telah pindah rumah, karena mereka berhubungan. Lalu terdengar ketukan pintu dari kamar hotel dan itu adalah Vera. Vera meminta kepada Monica untuk masuk, tapi dia tidak mengizinkannya. Vera pun tidak ingin membuang waktu. Dia memaksa masuk dan bertemulah dengan David. Hubungan Monica dan David sudah berjalan setelah David dioperasi. Dari situ mereka berkenalan lalu berhubungan. Dan ketika Vera menjabat tangan David, dia melihat lagi kehidupan sebelumnya. Dia tidak pernah berkenalan dan bersama dengan David, tapi orang lain. Vera sendiri bingung, tapi dia sadar kalau ini adalah petunjuk untuk membawanya bertemu langsung dengan Nico Lasarte. Vera meminta data nasabah bank kepada David. Jika tidak diberi, maka dia akan melapor kepada Ursula. ¿Se acuerda de mí? Porque yo me acuerdo mucho de usted. Leira bersama penyidik seorang wanita, kita sebut saja Amira. Leira mulai menjelaskan kejadian yang dialami Nico yang mengatakan kalau Angel telah membunuh Hilda, tapi tidak ada yang mempercayainya. Angel melawan kesaksian Nico dengan versinya Angel, tapi hari ini yang tadinya menjadi hayalan anak kecil yaitu Nico menjadi kenyataan.
Leira menceritakan kejadian sebelum Hilda tewas terbunuh. Ketika peristiwa tembok Berlin runtuh, Hilda berpamitan ke San Narciso. Namun, Angel mengarang cerita kalau Hilda pergi ke Berlin. Ketika Angel bekerja, dia mendapatkan telepon dari Hilda. Hilda bilang dia tertahan di San Narciso karena badai, tak bisa pulang. Padahal Hilda menelpon Angel dengan telepon umum di depan rumahnya sendiri. Setelah itu, Angel menelpon Clara mengatakan kalau Hilda tidak akan pulang malam ini. Pada saat malam itu, Angel bersama Clara asik bermantap-mantap di kamarnya. Karena jam tangan Clara menyakiti Angel, dia melepaskannya dan menaruh di lantai. Di malam yang sama, Hilda masuk ke rumahnya melalui pintu belakang. Semua ini adalah rencananya Hilda untuk memergoki suaminya selingkuh. Hilda membawa pisau dan masuk ke dalam kamar, dan terjadilah perkelahian di sini. Yang membunuh Hilda bukanlah Angel, melainkan Clara. Kembali ke Leira, dia bertanya apakah benar Angel membunuh Hilda. Angel tidak menjawab, dia meminta pengacaranya untuk hadir. Lalu Leira lanjut menunjukkan foto jam tangan yang pernah Nico temukan. Amira meminta jam tangan milik Clara, dan ketika dilihat, jam tangan itu memiliki inisial yang sama, C.M, yang artinya Clara Medina. Dan untuk membuat cerita kepergian Hilda ke Jerman perlu bantuan dari Roman. Nico di malam ketika ia menemukan jam tangan Clara, ia untungnya tidak tertangkap oleh Angel. Nico pun melaporkan apa yang telah ia lihat ke polisi, namun laporannya tidak diterima. Bagaimana tidak, laporan dari Nico, ia mengetahui semua ini berasal dari wanita di masa depan yang ia lihat di TV. Maria yang mendampingi juga mengatakan anaknya berbuat kesalahan dan akan mengembalikan jam tangan milik Clara melalui Angel. Amira pun mengajak Nico dan Maria untuk langsung memberikan jam tangan itu kepada Angel. Setelah kejadian itu, Nico dan Maria pindah rumah dan Angel sendiri tidak pernah tahu keberadaan mereka. Leira bicara, semua ini sudah diatur oleh Nico sebenarnya untuk membuktikan apa yang selama ini dia lihat. Nico telah mengatur waktu agar bisa sampai semua ini terjadi dan bertemu langsung dengan wanita dari masa depan. Sementara itu, Vera dengan David memeriksa nasabahnya yang bernama Nico Lasarte, dan David menemukan nasabah bernama Nico Lasarte Leira dan mendapatkan alamatnya. Leira masih bicara dengan Angel. Ia bilang Nico terobsesi dengan kasus pembunuhan yang dilakukan Angel dan ingin membuktikan kebenaran itu. Nico cuma bisa menunggu selama 20 tahun kedatangan Vera. Nico telah memperhitungkan waktu badai yang terjadi saat itu, dan saat setelah 72 jam badai berlangsung, gerbang waktu akan ditutup. Maria yang melihat anaknya berperilaku seperti ini, dia pun memeriksa ke dokter. Hasilnya Nico bagus dan sehat, tidak mengalami apapun. Yang artinya apa yang dia katakan selama ini bukanlah kebohongan. Obsesinya terhadap kasus Angel dan wanita yang ia lihat di masa depan menjadikannya diagnosa gangguan mental. Nico dirawat di rumah sakit jiwa sampai akhirnya dia menyerah dan tidak pernah membicarakan wanita dari masa depan untuk dinyatakan sembuh. Tapi dia masih menyembunyikan keinginannya mengungkap kasus Angel dan bertemu langsung dengan Vera. Nico sejak saat itu memutuskan untuk menunggu wanita dari masa depan, yaitu Vera, selama bertahun-tahun di stasiun Valpineda. Sampai dia tumbuh dewasa pun terus menunggu, dan akhirnya terungkap Nico besar menjadi seorang detektif yang kita kenal sampai saat ini adalah Leira. Dan akhirnya Nico bertemu dengan Vera di kereta. Sementara itu Vera sampai di alamat yang diberikan oleh David. Dia masuk ke ruangan hotel. Ada sebuah gitar, dan sementara itu Nico duduk di depan Vera, berkenalan dengannya dan merusak timeline hidup Vera yang seharusnya bertemu dengan Aitor. Pertemuan ini membuat Nico sudah tidak ingin mencari kebenaran kasus Angel sebenarnya, dan berharap juga Vera tidak mencari kebenaran tentang dirinya di masa lalu. Vera bertemu dengan Maria yang telah menunggunya sejak lama, dan pada akhirnya Nico Lasarte Leira mengaku di hadapan Angel siapa sebenarnya dirinya. Maria bicara dengan Vera. Kehadiran Maria diminta oleh Nico untuk membantu kembali ingatannya, dan Vera melihat foto-foto bersama dengan Nico, juga foto Maria dan Nico saat ia masih kecil. Setelah itu Nico pulang menemui Vera.
Semua kejadian ini sebenarnya Nico sudah prediksi dan ia takuti. Secara mengejutkan, tiba-tiba Vera ingat kehidupannya yang sebenarnya dan tidak ingat siapa Nico sebenarnya. Dia membiarkan Dr. Vel memeriksa sesuai analisa dokter dan berharap Vera akan ingat lagi tentang Nico. Vera masih tetap ingin kehidupannya kembali. Hanya satu alasan, dia punya Gloria. Vera pun meminta TV dan kamera kepada Nico. Namun, Nico bilang dia telah membuangnya. Tapi Vera tersadar Nico telah berbohong. Ketika Vera pertama kali ke rumah David, seseorang ada yang mendobrak pintu rumah David dan Vera tidak menemukan TV juga kamera di situ. Pasti Nico telah mengambilnya. Untuk mencoba koneksi lagi, hanya sekedar ingin tahu. Nico pun mengakui itu, tapi dia tidak ingin menambah lagi masa lalunya dan mencabut TV itu lagi lalu membawanya pergi. Nico menyelidiki siapa David Ortiz sebenarnya dan memberitahu itu kepada Vera, bertujuan agar Vera tetap bersama Nico. Vera tidak menerima apa yang telah Nico lakukan. Dia mengatakan kepada Nico untuk kembali ke 1989 dan jangan terobsesi dengannya. Biarkan kasus Angel agar semua baik-baik saja. Vera bisa bertemu dengan David dan Vera bisa bersama lagi dengan Gloria. Usaha terakhir Nico meminta untuk tidak mengingat lagi kehidupan Vera yang lain. Nico pun menyentuh Vera dan ia langsung teringat bagaimana dia bertemu dengan Nico dan hidup bersama Nico. Tapi Vera tetap ingin kembali ke tahun 1989 agar bisa mengembalikan semuanya seperti semula. Meskipun resikonya tinggi, karena masih ada waktu, Vera terjun bebas dari gedung dan mengatakan, "Kini giliran kamu menyelamatkanku." Sebelum badai berakhir, Nico pun langsung membawa TV juga kamera menuju rumah David. Dan di waktu ini, Nico di masa depan memberikan pesan kepada Nico di masa kecil. Nico besar menjelaskan kejadian yang terjadi semuanya dan meminta kepada Nico kecil untuk tidak terobsesi dengan Vera dan Angel. Badai pun berakhir, kita masuk ke timeline lain. Ketika beberapa hari selesai dari badai, Vera terbangun. Di pinggirnya ada David. Ia langsung menuju kamar Gloria dan mengatakan untuk tetap diam di tempat. Dia melihat keluar dari jendela. Aitor menyapa, lalu mencari TV dan kamera tidak ada di lemari. David menghampiri Vera dan mengatakan kenapa Vera akhir-akhir ini dia berperilaku aneh. Vera pun memeluk David dan mengatakan ia mengalami mimpi buruk. Vera bertanya kemana perginya TV dan kamera di lemari. David bilang di sini tidak pernah ada kamera dan TV. Vera langsung keluar rumah dan mencari korek api dan menemukannya. Lalu ia melihat Angel bersama Clara berjalan dan Vera mengatakan, Cumplió su promesa. Setelah itu Vera pergi ke rumah jagal milik Angel membawa sekop dan petromak. Dia menggali tanah dan menemukan koper berisi tulang belulang Hilda Weiss. Setelah itu Vera memanggil polisi dan tim forensik juga telah melakukan tugasnya. Lalu polisi di lokasi mendapatkan kabar detektif akan segera datang dan itu adalah Nico Lasarte Leira. Vera hanya tersenyum dan mengatakan, "Aku tahu itu kau Nico." Nico pun bilang, "Apa aku mengenalmu?" Vera menjawab, "Iya, cuma kau belum mengingatnya." Dan film pun tamat.